Selanjutnya, kita bahas pubertas anak perempuan. Pubertas anak perempuan terjadi di usia 9 sampai 15 tahun. Jadi kita bisa simpulkan bahwa anak perempuan itu lebih cepat pubertasnya dibanding anak laki-laki. Dan semua anak itu tidak sama ya. Maksudnya, baik perempuan atau laki-laki masa pubertasnya tidak sama ya. Setiap anak berbeda-beda. Nanti kita jelaskan di slide yang berikutnya ya. Nah, perubahan atau ciri-ciri yang menandai anak perempuan itu telah pubertas akan kita bahas ciri utama atau primernya, yaitu menstruasi. Nah, menstruasi itu apa? Menstruasi itu keluarnya sel telur atau ovum bersama darah dari pengelupasan dinding rahim. Jadi sel telur atau ovum ini kan sel kelamin betina. Jadi sel kelamin betina atau sel kelamin anak perempuan, namanya sel telur atau ovum. Dia keluar bersama darah. Darahnya dari mana? Darahnya dari pengelupasan dinding rahim. Nah, apa yang menyebabkan menstruasi? Yang menyebabkan menstruasi itu karena sel telur atau ovum tidak dibuahi sperma. Nah, dulu kan pernah ya, waktu semester 1 kan kita sudah belajar tentang perkembangbiakan generatif. Nah, sama, manusia ini kan perkembangbiakannya generatif. Jadi, sel telur yang tidak dibuahi sama sperma itu akan menempel di dinding rahim. Nah, selama 1 bulan nanti dia akan keluar. Dinding lahirnya ikut ngelupas sehingga muncullah darah. Jadi darahnya itu dari pengelupasan dinding rahim. Nah, kalau kamu masih ingat, sel telur atau ovum kalau dibuahi sperma jadinya apa? Siapa yang masih ingat? Jadinya zigot. Nah, jadi kalau sel telur dibuahi sperma itu jadinya zigot. Zigot akan berubah menjadi embrio. Embrionya jadi bayi. Nah, itu kan sudah ya dipelajari di waktu semester 1. Sama dengan manusia. Jadi sel telur yang tidak dibuahi ini akan keluar bersama darah dinding pengelupasan dinding rahim. Ini yang menyebabkan timbulnya menstruasi. Nah, menstruasi itu terjadinya sebulan sekali, maka sering disebut dengan datang bulan. Nah, menstruasi setiap anak perempuan itu beda-beda. Ya, ada yang 3 hari lamanya, ada yang 7 hari, dan ada yang 15 hari. Gak boleh lebih dari itu. Kalau udah lebih dari itu bukan menstruasi lagi, tapi itu penyakitnya ya, darah apa ya? Kalau di agama, pelajaran agama ya, nanti tanya Bu Mal ya. Nah itu, jadi beda-beda ya. Nah ini dia, sudah menstruasi. Nah, apakah orang perempuan itu akan menstruasi setiap bulannya? Tidak. Nanti kalau dia sudah usia tua, lanjut usia, atau sekitar umur 50-an, nanti dia akan berhenti Nah, dia tidak akan menstruasi lagi. Namanya menopause. Jadi menopause itu artinya berhentinya Nah, berhentinya menstruasi. Nah, saya kembali ke sini ya. Nah, ini menstruasi itu menandakan apa? Menandakan bahwa ovarium atau alat kelamin atau alat reproduksi telah berfungsi. Jadi alat reproduksinya anak perempuan itu namanya ovarium. Ini kalau udah berfungsi, kalau dia sudah Jadi kalau dia menstruasi, berarti alat reproduksinya anak perempuan itu telah berfungsi. Nah, ovarium itu menghasilkan apa? Menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, sekarang kita lihat perubahan fisik atau sekunder. Nah, ini ada pinggul melebar, payudara membesar, tumbuh rambut-rambut halus di ketiak dan sekitar alat kelamin. Hampir sama ya. Dengan anak laki-laki juga sama ini. Berjerawat, anak laki-laki juga suara menjadi lebih lembut. Jadi inilah pubertas anak perempuan.